konsep yang diusung oleh orang barat, dalam hal ini orang-orang Roma, yang kemudian ketika mereka ingin melanggengkan ajaran penyembahan terhadap Theos, mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Lalu mereka kawinkan dengan surat-surat yang ditulis oleh pewarta-pewarta yang menceritakan tentang Yesus mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Itu dulu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mengatakan Yesus itu maha besar, Yesus itu Allahu Akbar, Yesus itu maha ini dan seterusnya. Karena memang tugasnya menyesatkan, mengkudeta Tuhan. Itu dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh makhluk yang memakai nama Yesus. Jadi memanfaatkan nama Yesus agar Tuhan pencipta langit dan bumi itu dikudeta, diganti kedudukannya dengan makhluk tersebut. Makhluk ini menginginkan manusia menuhankan dirinya dan menumbangkan ketuhanan Elohim atau Allah dalam perspektif Islam. Mereka melantik makhluk tersebut supaya manusia di atas muka bumi ini tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah kepada sosok yang datang kepada orang-orang Farisi yang mereka hari ini sebut dengan sebutan Kristus. Ketika Islam datang, tidak ada upaya Islam untuk menggantikan kedudukan sembahan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Islam datang hanya mengatakan menyembah kepada hakikat Tuhan yang mengutus nabi-nabi Israel. Islam tidak menggantikan kedudukan Tuhannya umat Israel dengan menggantikan hakikat yang lain. Tidak. Umat Islam datang mengusung, menguatkan bahwa Tuhan satu itu adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang telah memilih Bani Israel. Tidak digantikan. Sedangkan Kristen, kekuatannya sangat jelas, ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik sosok yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan. Ini tanda tanya besar. Ini tanda tanya besar. Saudara-saudara Kristen ini mendapatkan kemudian asupan pengetahuan, asupan kemudian ilmu untuk mendudukkan makhluk yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan yang setara, bahkan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itu dari mana ilmunya? Yesus mengajar selama kurang lebih 33 tahun, bersaksi. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang dahsyat itu, mukjizat-mukjizat itu, tanda-tanda itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi segala kedahsyatan yang dia lakukan, segala mukjizat yang dilakukan, itu bukti kalau dia rasul, utusan Tuhan, bukan bukti kalau dia Tuhan. Kemudian kesaksian yang kedua, Yesus meminta muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka orang-orang ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus hanya Kristen. Dan misi mereka adalah menjadikan manusia seluruhnya untuk menyembah kepada sosok Kristus ini. Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Daud, Salomo, Yesus, semuanya konsentrasi agar Bani Israel keturunan Abraham dari silsilah Ishak itu menyembahnya kepada Eloah, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Tapi Kristen merubah itu semua, mengajak seluruh manusia termasuk Islam untuk berbondong-bondong menyembah kepada sosok Kristus yang keluar dari kubur. Ini harus disadari oleh saudara Kristen. Ini harus disadari. Siapakah di balik semua ini? Kekuatan apa yang kemudian mengantarkan saudara-saudara Kristen ke gereja pada hari Minggu padahal tak ada perintahnya dan menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur? Itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari pencipta langit dan bumi kah? Atau itu kekuatan kuasa gelap? Demikian.
Terima kasih. Interpretasi yang saudara sampaikan ini masih berbentuk subjektif karena saudara tidak mencantumkan ayat-ayat, sehingga dalam kekristenan kita harus berbicara juga berdasarkan ayat-ayat. Baik, tadi Pak Suma mengatakan bahwa menuduhkan bahwa Kristen telah melakukan kudeta, ya, kudeta terhadap Tuhan, bahwa pernyataan ini sangatlah tidak benar. Tuduhan ini berangkat dari kesalahpahaman dari Suma. Pertama adalah konsep Allah dalam kekristenan. Terus yang kedua, siapa yang menyalibkan Yesus? Ketiga, mengapa Yesus harus disalib? Lalu perbedaan pandangan antara kitab suci. Jadi baik, saya akan menjawab. Dalam kekristenan itu Allah itu esa, ya. Ulangan 64. Tetapi dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1:1-1:14. Penyalipan bukan kudeta terhadap Tuhan, melainkan bagian dari rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Filipi 2:6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesaya 5:3-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi penyalipan adalah kehendak Allah sendiri, bukan pemberontakan terhadapnya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Dalam Alkitab, yang menyalibkan Yesus adalah pimpinan Romawi, pemerintah. Tekanan dari sebagian pemuka agama Yahudi. Nah ini Pak Suma perlu mempelajari ini. Kisah Para Rasul 2:23. Dia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Kamu telah menyalibkan dan membunuhnya oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Orang Kristen tidak menyalahkan kelompok tertentu, dan bukan orang Kristen yang menyalibkan Yesus. Bahkan secara rohani, semua manusia berdosa turut menyebabkan Yesus disalib, karena dia mati untuk dosa kita semua. Kita bisa membacanya di Yesaya 5:3-5, Roma 5:8. Baik, dalam pandangan Al-Quran tentang penyalipan, ya, mayoritas interpretasi terhadap An-Nisa 4:157 adalah bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga. Dan yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengannya. An-Nisa dalam terjemahannya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Namun ada beberapa tafsir atau ulama yang membuka kemungkinan bahwa ada ketidakjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang sesuai dengan kelanjutan ayat. Tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam Islam, Yesus tidak mati tetapi diangkat hidup-hidup. Ya, dalam Kristen Yesus mati dan bangkit sebagai kemenangan dan dosa dan maut. Dalam Al-Quran juga tertulis Yesus Isa Al-Masih bangkit, ya. Bangkit. Kalau bangkit berarti ada peristiwa sebelumnya. Bagaimana untuk menjawab ini? Jawaban singkat, ya. Orang Kristen tidak mengkudeta Tuhan. Justru kami percaya Tuhan mengasihi manusia begitu besar hingga dia sendiri rela datang ke dunia dan menanggung hukuman dosa itu. Penyalipan bukan pemberontakan terhadap Tuhan, tetapi justru adalah kasih Tuhan bagi manusia yang berdosa. Dengan ayat kita bisa melihat Yohanes 3:16, karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesaya 5:3-5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Baik, mungkin itu saja yang saya jawab sementara. Mungkin ada tanggapan balik lagi dari Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi saya katakan sekali lagi, Kristen ini adalah kelompok yang ingin mengkudeta Tuhan, melantik makhluk yang keluar dari kubur. Apapun ceritanya, orang-orang Kristen harus mutar kepala untuk bisa mendudukkan makhluk kuburan ini sebagai Tuhan. Gak ada cerita, tidak peduli mau dia malu, mau tidak malu, pokoknya Yesus yang keluar dari kubur harus Tuhan, tanpa malu-malu mengambil terjemahan dari agama lain.
Termasuk kitabnya Yahudi yang jelas-jelas Tuhan mereka bukan manusia, bukan anak manusia. Jangankan mengakui Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai Mesias aja kagak. Kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 5:8, sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Yehezkiel 17:22, beginilah firman Tuhan Elohim, aku sendiri akan mengambil sebuah carang yang puncak dari pohon aras yang tinggi, aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung yang paling muda, aku sendiri yang akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi, dan seterusnya. Yehezkiel 34 nomor 10, aku sendiri, aku sendiri, aku sendiri. Mazmur 86 nomor 10, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja ya Tuhan. Yesaya 37 nomor 16, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, Eloah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Elohim segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendiri, bukan bertiga. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan tiga-tiganya. Jadi Kristen ini sangat-sangat berupaya menyalibkan makhluk yang keluar dari kubur itu untuk duduk sebagai Tuhan. Padahal Yesaya 43 nomor 10, Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus itu adalah manusia yang dibentuk menjadi daging. Jadi Tuhan itu berdiri sendiri, makanya disebut Ahad, disebut Esa, tunggal. Sedangkan kalau kita lihat dalam kajian kitabnya orang Kristen, 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, atau satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Bapa adalah satu Tuhan, Yesus juga adalah satu Tuhan. Jadi masing-masing kemudian ini berdiri. Kalau dua-duanya ini dianggap Tuhan, berarti Yesus disetarakan dengan Tuhan. Yesus ketika datang memuji Tuhan. Kristen ketika datang memuji Yesus Tuhan. Tidak ada upaya Yesus dalam pengajarannya. Sekali lagi, tidak ada upaya Yesus dalam pengajarannya. Selama 33 tahun Dia ada di bumi, Dia tidak pernah sedikit pun mengajarkan kalau Dia itu setara dengan Tuhan, Dia itu sehakikat dengan Tuhan. Itu nggak ada. Tapi ketika ada makhluk yang datang memakai nama Yesus, makhluk ini yang kemudian merasuki orang-orang Kristen agar orang Kristen menjadi perpanjangan tangannya ke seluruh bangsa untuk menjadikan dirinya sebagai sembahan. Maka yang kita lihat, orang Kristen tanpa malu-malu mengambil kitabnya Yahudi, Yesaya 53, Yesaya 9, Amsal 22, Amsal 8, kemudian Mazmur 22, Mazmur 8, semuanya diambil, dikutip. Padahal yang punya kitab masih hidup. Yang punya kitab masih ada hari ini. Tapi orang Kristen karena udah terlanjur melantik Yesus jadi Tuhan, mau tidak mau ketuhanan makhluk ini harus ditopang dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tuhan itu bukan manusia. Kristen, Tuhan itu manusia. Tuhan itu tidak mati. Kristen, Tuhan itu mati meskipun 3 hari saja. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu pernah kotor meskipun cuman 33 tahun saja. Tuhan itu tidak pernah dihidupkan, tapi Dia maha menghidupkan. Tuhan itu dihidupkan meskipun dari kuburan saja. Ini anehnya, tapi Kristen nggak pernah sadar itu. Kenapa? Karena Kristen tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus. Yesus ketika mengajar, hanya mengajar Bani Israel. Contoh nih. Ketika murid-murid datang kepada Yesus di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini orang Yahudi nih yang bertanya, bukan orang Kristen. Kristen kan kelompok dari luar, nah. Nanti datang belakangan baru datang Kristen ini. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang
yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak yang datang memakai nama Yesus? Ya, orang Kristen. Siapa lagi? Di luar Yahudi. Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Yang datang kemudian ya, memakai nama Yesus Kristus itu hanya Kristen saja. Apa misinya Kristen ini? Agar manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bernama Kristus Yesus ini. Itu misinya Kristen. Misi Kristen adalah menjadikan seluruh manusia agar menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Adakah Musa mengajarkan itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Adakah Yahudi mengajarkan itu? Tidak. Kekuatan yang datang dari barat oleh Kristen adalah mengajak seluruh manusia, termasuk umat Islam, agar menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Maaf saudara, maaf sekali lagi saya katakan bahwa Kristen adalah kekuatan yang mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan menggiring manusia mematikan akal, tetapi cukup percaya dan beriman saja atau meyakini saja bahwa Tuhan telah nuzul ke bumi menjadi manusia, mati di atas salib, lalu bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Maaf, itu ajaran irasional. Dan itulah misinya Kristen, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk kuburan tersebut. Demikian. Baik, mengutip Maryam 19:33, ya, bahwa kebangkitan Isa Al-Masih itu ditunjukkan dipercayai bahwa Isa tidak wafat secara normal, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. Bisa dibuka di 4157 sampai 158. Ya, bahwa Isa akan turun kembali ke bumi akhir zaman, kemudian meninggal secara alami, lalu dibangkitkan kembali secara seperti manusia lainnya pada hari kiamat. Bagaimana ini membuka ruang pengakuan terhadap keilahian Yesus? Ya, ini yang perlu kita konteks dari pemahaman antara Abang Suma sebagai seorang Muslim dan kami sebagai seorang Kristen, sehingga keyakinan yang sudah dijelaskan oleh Abang, ya, lalu menafsirkan, mengutip dari ayat-ayat kami ini, itu yang perlu kita dudukan. Gitu. Ya, ini tidak mungkin kita akan mendapatkan suatu titik temu, ya, karena begini, apa yang diyakini oleh Bang Sumat tidak bisa dipaksakan juga, bahwa kami juga harus memaksakan Bang Suma untuk mengikuti keyakinan kami. Begitu kan intinya. Jadi saya sudah menjawab tadi terkait dengan berbagai pandangan-pandangan tadi. Ya, mengapa Yesus disebut Tuhan, ya, secara langsung bagi keimanan kami? Mungkin Pak Suma bisa membuka di Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman sama dengan Yesus. Lihat Yohanes 1:14. Firman itu adalah Allah, Yesus adalah Allah. Yohanes 20:28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolak penyembahan Thomas, tetapi menerimanya. Dalam konteks Yahudi, menyebut manusia sebagai Allah adalah penghujatan, kecuali memang dia Allah. Lalu kita bisa melihat di Titus 2:13, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yesus menerima penyembahan, hanya Tuhan yang boleh disembah, Matius 4:10. Namun Yesus menerima penyembahan, Matius 14:33. Setelah Yesus meredakan badai, murid-murid menyembah dia, Matius 28:9-17. Setelah kebangkitan mereka menyembah dia, Ibrani 1:6. Biarlah semua malaikat Allah menyembah dia. Malaikat dan rasul tidak pernah menerima penyembahan. Lihat Wahyu 22:8-9.
tetapi Yesus menerima dan membenarkan. Yesus mengklaim sifat dan nama Allah. Aku adalah aku. Yohanes 8:58, sebelum Abraham jadi, aku adalah ego ini. Ini merujuk pada nama Allah di Keluaran 3:14, aku adalah aku. Reaksi orang Yahudi, tentu orang yang di luar Kristen akan mengatakan akan melempar Yesus dengan batu karena mereka mengerti klaim ini sebagai klaim keilahian. Kuasa mengampuni dosa, Markus 2:5-7. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ahli Taurat, siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Yesus menunjukkan kuasa Allah untuk mengampuni dosa, kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Menghakimi dunia, Matius 25:3-32. Yesus akan datang dalam kemuliaan dan hakimi segala bangsa. Itu tidak ada yang bisa membantah itu. Di dalam Al-Quran juga tertulis akan datang Isa Al-Masih. Hanya Tuhan yang menjadi hakim akhir zaman, tapi Yesus menyatakan Dia sendiri yang akan menghakimi. Terima kasih. Oke. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Nabi Isa bicara pada masa bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Karena Nabi Isa tidak disalib. Jadi itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran justru meneguhkan, Iskalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu dari bumi, aku mengangkatmu dari bumi, mensucikanmu dari orang-orang kafir. Enggak dibunuh dia, melainkan dia diangkat kemudian. Makanya orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, manusia suci itu disalib, itu dihukum. Apa hukumannya? Otak mereka enggak berfungsi normal. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka ingin membunuh memang. Mereka ingin membunuh, berkongko-kongko malah. Membuat kesaksian-kesaksian palsu. Dan itu nanti akan menjadi alat untuk menyesatkan banyak orang. Tidak disalib, melainkan diangkat. Dan itu betul, Yesus sendiri mengatakan itu. Aku tidak disalib, aku tidak mati. Yesus yang mengatakan itu. Lalu dalam Al-Quranul Karim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa benar-benar akan datang untuk yang kedua kalinya membawa tanda hari kiamat. Sekaligus tanda untuk mematahkan bahwa yang datang kepada Kristen itu adalah Yesus. Yesus ditanya oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata muridnya? Berikanlah tanda kepada kami. Kapankah itu bisa terjadi? Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertainya. 1, aku akan nampak di tengah langit. 2, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Engkau akan melihat aku di tengah langit dan seluruh manusia akan meratap. Itu tanda kalau aku datang. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan aku. Karena tidak ada tanda-tanda itu. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan terlihat di langit dan seluruh manusia akan menatap aku. Apakah itu terjadi? Sudah pernah terjadi? Atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Iblis. Kok bisa? Ya, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kau percaya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab aku nanti datang beriringan dengan tanda-tanda kiamat. Makanya saya berani mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa Al-Quran saya mengatakan itu? Kenapa Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam datang untuk yang kedua kalinya? Kenapa? Karena ada terdakwa
maka dia turun menghakimi. Siapa yang dihakimi? Yang diusir. Matius 7 nomor 8, nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat dan bernubuat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain aku akan diingkari oleh mereka. Nah, Yesus mengingkari Kristen. Yesus mengusir Kristen. Itu Al-Quran sudah terangkan. Makanya dia turun. Adapun kenapa bukan Nabi Muhammad yang keluar dari kubur? Kenapa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bukan iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis, memakai nama Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis keluar dari kubur? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yang keluar dari kubur itu iblis, memakai nama Yesus. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kalau dia keluar dari kubur lalu mengatakan, aku adalah bom-bom, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, siapa yang mau percaya? Ketika dia ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah bom-bom yang kau aniaya. Siapa yang mau sesat olehnya? Makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Kenapa nggak pakai nama bom-bom? Karena bom-bom nggak keren. Kenapa pakai nama Yesus? Karena Yesus keren. Makanya penyesatnya datang memakai nama itu supaya banyak orang disesatkan. Kristen menyebar ke seluruh penjuru bumi memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya banyak yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jadi saatnya sadar, bukan gagah-gagahan. Kami ini adalah penyembah. Oh no, tunggu dulu. Kata Yesus dalam Yohanes 14, saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Saatnya. Kapan itu? Abad pertama. Siapa yang keluar dari kubur? Makhluk yang mati tergantung secara kutuk di atas salib. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Padahal Yesus ketika berdoa sejenak sebelum ditangkap, Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi sekiranya mungkin biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Apa fungsi malaikat ini turun? Memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mati. Kekuatan yang sesuai dinubuatkan oleh Daud kakeknya. Dia tidak mati, jasadnya tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia diangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang terjadi. Jadi yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Pelaku maksiat. Maksiat yang mana? Menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib. Jadi saudara, saya simpulkan. Kristen adalah perpanjangan tangan makhluk yang keluar dari kubur memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Titik. Baik, baik ya Bang Zuma ya. Ini Bang Zuma ini mengingatkan saya dengan seorang anak ya, usia 8 tahun yang ikut sekolah minggu dengan pertanyaan-pertanyaannya dan juga bagaimana ia berdiskusi untuk mendapatkan suatu jawaban. Baik, Bang Zuma, mungkin ini perlu dikaji oleh Bang Zuma ya tentang Isa Al-Masih ya sebagai jembatan dialog ya kita. Dalam Maryam 19:21, Isa lahir dari perawan Maryam
Dalam An-Nisa 471, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Maryam 19:19, Isa tidak berdosa. Al-Imran 3:49, Isa melakukan mukjizat. Al-Imran 3:45, Isa adalah Al-Masih, Mesias. Dalam Al-Sukruf 4361, Isa akan datang kembali. Pertanyaan saya, seberapa spesialkah Isa Al-Masih ini sehingga ia harus datang kembali ke dunia untuk mengadili orang hidup dan mati? Ini berdasarkan penjabaran di Al-Quran. Mungkin bisa dijawab oleh Bang Subah. Terima kasih. Oke, saya jawab. Jadi gini, satu-satunya utusan Tuhan yang dihakimi oleh Tuhan hanya Isa alaihissalam. Nabi Abraham diutus, adakah dia dituhankan? Tidak. Harun, Musa, Daud, Salomo, Nabi Muhammad, adakah dia dituhankan? Tidak. Satu-satunya utusan diutus, disembah. Ini kebangetan kali ini yang menyembahnya nih. Kebangetan kali ini, kurang kerjaan. Anak dari mana ini yang menyembah ini? Sejahat-jahatnya Bani Israel, tidak ada mereka menggantikan dan mengkudeta Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada nenek moyang mereka. Tapi mereka ini benar-benar gokil. Siapa mereka ini? Kok bisa-bisanya melantik kemudian utusan Tuhan menjadi Tuhan? Oh, ternyata bukan nabinya yang dilantik, tapi sibilisis yang kemudian menggait mereka, memalingkan mereka dari yang tadi ya Rasul menjadi Tuhan dan memakai nama Yesus untuk laku ajarannya. Nah, saya bantah dalil saudara. Jadi Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah. Wa iskalallah ya Isa, a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, kadia sini lu. Ya Rabb, ya Tuhanku. Limaza, kenapa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, "Lalah, tidak. Ma qultu lahum illa ma amartani bi." Aku tidak mengatakan sesuatu selain ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Selain aku mengajarkan kepada manusia Bani Israel ketika aku datang, "Hei Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ketika muridku tidur, aku bangunkan mereka. Bangun. Jangan tidur, berdoalah agar kalian jangan jatuh kepada pencobaan. Aku suruh dia berdoa kepada siapa? Kepadamu. Aku mengajarkan muridku apa? Hidup kekal itu mengenalmu, satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusanmu. Enggak ada. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku ya Tuhan. Aku hanya mengatakan yang aku diajarkan samamu. Aku tidak mengatakan lebih. Apa yang kau katakan itulah yang aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan yang bukan hakku. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku berikan. Kemudian Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Maqultu lahum illa ma amartani bih ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Aku tidak mengajarkan itu ya Rabb. Tidak, mereka sendiri yang mau, bukan aku. Oh gitu ya. Makanya Yesus memberikan panduan Yohanes 12:48 itu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah punya hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah nanti kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah tuh polanya tuh. Makanya dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla maut. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Nabi Isa datang kedua kalinya, tak ada seorang ahli kitab pun
pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa. Oh, ternyata Nabi Isa itu betul. Ternyata Nabi Isa yang diajarkan oleh Islam itu betul. Ternyata Nabi Isa yang kita tolak selama ini itu betul. Ternyata Nabi Isa itu benar-benar adalah Al-Masih, Mesias yang datang kepada kita. Tapi kita tolak. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Wa min ahlil kitab, memang Nabi Isa turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sudah mengajarkan beliau Nabi hanya untuk Bani Israel, beliau tidak disalib, beliau diangkat oleh Tuhannya langsung ke atas. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan, dan yang mereka sembah orang-orang kafir adalah makhluk yang bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu dia turun menjadi hakim. Makanya ketika ia menjadi hakim, terkonfirmasi dalam kitab saudara. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Itu siapa? Kristen. Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Mana ada Islam manggil Yesus Tuhan? Pada saat itulah mereka berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus kepada mereka Kristen ini? Hanyalah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu Al-Quran mengatakan itu. Maka ketika ia datang, dia membenarkan Islam. Ketika ia datang, dia menyalahkan Kristen. Dikumpulkannya seluruh manusia. Ingat. Ketika Nabi Isa datang, yang melihatnya bukan cuman orang Kristen, yang melihatnya bukan cuman umat Islam. Seluruh manusia akan dikumpulkan. Umat Islam akan dikumpulkan, orang Kristen akan dikumpulkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa tuh? Umatnya Nabi Muhammad harus tahu. Umatnya Paulus harus tahu. Umat Hindu Buddha harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhan dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Keren kan? Umat Islam tahu Yesus ini adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Umat Islam tahu, dunia harus tahu, aku ini adalah hamba Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Bangunlah, marilah ikut denganku. Itu dunia harus tahu aku ini adalah Muslim. Dunia harus tahu aku ini adalah hamba yang taat kepada Tuhanku. Tapi kalau Kristen, dunia harus tahu Yesus Kristus itu adalah sehakikat dengan Tuhan Allah Abraham. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Padahal dunia harus tahu kalau dia ini hanya utusan Tuhan. Dunia harus tahu aku ini adalah hamba Tuhan. Dunia harus tahu kalau aku ini adalah taat kepada Tuhan. Maka yang menjadi tolak ukur penghakiman kelak nanti di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban. Nah, jadi ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban dan sesudah penyaliban itu tidak, yang sesudah penyaliban itu Yesus tidak bertanggungjawabkan. Orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang menuhankan Yesus, orang-orang yang bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah orang-orang yang datang setelah penyaliban. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani pada zamannya tidak menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Mereka mengusir setan pada zaman itu, tetapi menggunakan nama Yesus dengan pola Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul, utusan Tuhan untuk mereka. Bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Jadi saya simpulkan, umat Islam mengakui Nabi Isa akan turun, Nabi Isa akan menghakimi, Nabi Isa akan menentukan siapa yang menuhankan dirinya dan siapa yang merasulkan dirinya. Nabi Isa akan memutuskan perkara itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam pengakuan Bible juga dijelaskan. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Adakah umat Islam tidak menerima firman Yesus? Terima dong. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberikan aku ketetapan. Wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah nabi. Ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Umat Islam terima. Terima enggak? Terima. Ketika Nabi Isa turun menjadi hakim, apa yang mau dihakimi di Islam? Enggak ada. Umat Islam sudah selaras dengan ajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Selesai.
Apa yang mau dihakimi di Islam? Nggak ada. Umat Islam selalu gue masuk jannah, masuk surga. Ketika Kristen yang dihakimi, tunggu. Lu dari mana? Kami dari Kristen, Bang. Lu ngapain? Kenapa lu nyembah aku? Siapa yang perintahkan nyembah aku? Yang suruh nyembah kamu adalah apa? Yang siapa? Di mana kau dapat temukan aku menyuruh kamu menyembah aku, menuhankan aku? Di mana? Nyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sederhana itu, Bang, sederhana. Bom. Ya, bom sudah mengguling-guling duluan ke surga, ke neraka, belum dihakimi dia udah terlempar duluan. Di mana? Nggak ada yang pernah mengajarkan kami itu, nggak ada. Aku nggak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nabi Isa tidak menambah firman Tuhan. Nabi Isa tidak mengurangi. Begitu juga di dalam Bible. Yesus tidak mengatakan sesuatu di luar daripada hakikatnya sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Dan dia tidak mengurangi apa yang menjadi porsi dia sebagai rasul untuk Bani Israel. Itu jelas itu. Siapa yang menambahkan kemudian? Kristen. Siapa Kristen ini? Kelompok luar yang hanya menggunakan nama Yesus biar dianggap paten, biar dianggap hebat, biar dianggap luar biasa, biar dipercaya sebagai utusan dari anak-anak Tuhan, biar dipercaya bahwa mereka adalah pelanjut dari agama Yahudi Israel. Padahal umat Islam lebih paham tentang itu semua daripada Kristen hanya yang bermodalkan doktrin dan dogma. Demikian. Baik, terima kasih atas narasi yang sudah dijelaskan oleh Zuma ya. Bahwa di sini kita memiliki perbedaan keyakinan. Ya. Saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Zuma tidak meyakini. Tetapi ada hal-hal yang mungkin menjadi poin penting yang mungkin bisa nantinya akan menjadi refleksi Zuma untuk percaya kepadanya. Baik. Mungkin jawab singkat saja tanpa harus ada narasi yang panjang lebar. Karena saya ingin bertanya Anda mungkin sekitar 6-10 pertanyaan. Yang dijawab iya atau tidak. Isa lahir dari perawan Maria. Menurut Al-Quran itu benar atau tidak? Jawabannya cuma iya apa tidak saja. Ya, Maryam. Dalam kami Maryam, dalam Ibrani dan Aram Miriam. Ya. Betul ya, berarti ia lahir dari seorang perawan ya? Yes. Yes, oke, baik. Yang kedua, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Ya, kalau Yes. itu roh kudus. Yes ya. Isa tidak berdosa. Yes. Maryam 1919. Oke. Isa melakukan mujizat. Al-Imran. Yes. Isa adalah Al-Masih. Al-Imran Yes. 35. Oke. Yes. Isa akan datang kembali. Yes. Oke, baik. Apakah saudara Zuma mempercayai bahwa Allah itu Maha Kuasa? Yes. Yes, oke. Apakah Zuma mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bisa sesuai kehendaknya? Yes. Oke, mungkin itu saja jawaban. Terima kasih atas jawaban dari Bang Zuma. Semoga suatu saat nanti Bang Zuma bisa mendapatkan titik terang untuk percaya padanya. Terima kasih. Iya. Saya simpulkan jawaban-jawaban saya dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya ya. Kenapa? Karena Yesus itu manusia suci. Tidak layak sesuci apapun kemudian setarakan dengan pencipta langit dan bumi. Dengan saudara mengaku iman kita berbeda, Anda mengatakan bagi kami Yesus itu Tuhan, itu sudah membuktikan Anda ini adalah manusia-manusia pesanan dari kuasa gelap. Tidak ada ajaran Nabi Tuhan bernama Yesus. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan jadi manusia. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan pernah menjadi bayi. Tidak ada. Pernah dibunuh, itu nggak ada. Dengan Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, Tuhan kami Yesus, dah selesai. Berarti Anda adalah perpanjangan tangan Sibilis Isis yang mau disembah. Ingat, ketika iblis datang mencoba Yesus, wahai Yesus, ya paman, segala kuasa
dan kerajaan beserta kemuliaannya yang kau kuperlihatkan ini akan engkau miliki apabila engkau kemudian menyembah aku. Apa kata Yesus? Tidak, hanya kepada Allah saja engkau harus mengabdi. Jadi iblis meminta kemudian kepada Yesus untuk menyembah dirinya. Yesus terima enggak perintah itu? Enggak. Ketika iblis menggodanya, wahai Yesus, aku berikan segala kuasa ini ketika engkau ingin menyembahku. Kata Yesus, enggak, oh enggak. Ngapain? Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu? Iya, enggak. Lalu siapa yang keluar dari kubur menerima kuasa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itu siapa? Yesus kagak. Lalu yang menerima kuasa itu tadi siapa? Iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis yang memiliki kuasa itu? Yohanes 14, Yohanes 12. Saya sudah katakan kepada saudara, Yesusnya sendiri yang menerangkan itu. Bahwa penguasa dunia ini sudah keluar. Penguasa dunia ini sudah dilemparkan. Dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dalilnya jelas. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti bukan Yesus yang menerima kuasa. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang berkata-kata kepada Paulus, kepada Lukas, Markus, Matius itu bukan Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini siapa? Yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa dia? Menurut Yesus, iblis. Boleh nggak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan? Boleh. Apa tujuan iblis memakai nama Yesus? Supaya banyak menyesatkan orang. Kenapa pakai nama Yesus? Karena Yesus menyatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di hadapan mereka. Maka ketika Yesus sudah tidak ada di bumi, iblis ngapain? Iblis memanfaatkan itu. Di mana itu tertulis? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Apa bunyi nomor 13-nya? Nomor 13 yang mengatakan begini. Ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur. Lalu menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah diangkat, maka iblis kemudian melakukan aksi penyesatan. Makanya sebelum terangkat, Yesus sudah mengatakan, waspada, waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Waspada, waspada. Sebab dia akan memakai namaku dan mereka semuanya akan menyesatkan banyak orang. Waspada, waspada. Ingat, aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur lain itu tidak datang. Maka aku harus pergi supaya penolong, penghibur roh kebenaran itu datang. Jadi yang datang adalah bukan aku. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti yang datang harus roh kebenaran. Roh kebenaran ini siapa? Baca Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, seorang penolong lain, seorang pembawa roh kebenaran. Berarti yang datang bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, Yesus mengatakan bukan aku yang datang, woi. Yang datang adalah penolong lain. Kalau ada yang datang memakai namaku, jangan kau percaya, itu iblis. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Apa itu? Aku akan nampak dan kamu pun akan melihatku. Aku akan nampak di awan-awan di atas langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena yang datang setelahku, antara aku yang datang kedua kalinya, masih ada satu utusan Tuhan, yaitu seorang penolong lain. Bukan aku. Kalau aku datang, kiamat. Kapan aku yang datang? Kiamat. Karena pasti kalau aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Apakah ketika orang-orang Kristen mengaku bertemu Yesus, tanda-tanda itu datang? Enggak. Berarti siapa yang datang kepada Kristen? Iblis yang nyamar memakai nama Yesus. Kenapa harus memakai nama Yesus? Supaya bisa menyesatkan. Kalau dia datang di pintu tengah malam, akulah bom-bom penghisap darah. Gak ada orang mau murtad, gak ada orang yang mau percaya.
Misalnya ada orang berhaji atau umroh, melihat kemudian penampakan bom-bom di atas Ka'bah duduk. Nggak ada orang mau murtad. Tapi kalau dia nampak di situ Yesus, aku Yesus, murtad. Muncul lagi, kamu kenapa keluar Islam? Aku mimpi bang, udah 3 kali aku mimpi. Apa mimpimu? Aku kedatangan cahaya. Cahaya itu pakai jubah, wajahnya putih dan mengaku Isa Al-Masih, Yesus. Murtad. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, bahkan Bible pun mengatakan bahwa banyak orang yang akan datang memakai nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saudara, ketika saudara mengatakan Tuhan Anda bernama Yesus, itulah dengan terang-terang Anda sudah mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluknya menjadi Tuhan. Tapi itu nggak apa-apa. Karena Al-Quran saya juga sudah mengatakan begini. Dalam surah Al-Araf, Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku menjadikan sungguh iblis itu menjadi pemimpin, menjadi sembahan, menjadi penopang bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah para Rasul 2 nomor 36 juga bunyinya begitu. Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Selamat. Bagi Tuhan, untuk Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi angkatan jahat. Mana buktinya? Baca terus. 37, 38, 39, 39, 40. Di data 40 ketika Petrus ditanya oleh angkatan jahat, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Apa? Kami udah takut ini, apa yang kami harus lakukan? Kata Petrus, berilah dirimu untuk ditobatkan dan keluarlah dari angkatan jahat ini. Yesus ditanya sama orang Farisi, Guru berikan kami tanda. Kata Yesus, Matius 12, 38, 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti keluar dari perut bumi hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kristen percaya kebangkitan hari ketiga, berarti Kristen sama dengan angkatan jahat. Makanya Kristen itu mengkudeta Tuhan. Tuhan hanya satu. Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yisha, Eloah Yakub, cuma satu. Tapi Kristen datang menggantikan Tuhan yang satu itu dengan melantik yang bernama Kristus Yesus. Isi Baron nih katanya mau diskusi sama Bang. Oke. Silakan. Ya, halo Baron. Halo Nur Alim, gimana? Iya, halo, betul saya Nur Alim. Nur Alim itu artinya iya, namanya siapa sebenarnya Nur Alim? Udah kau diam lah, Mek. Kau pun asli nanti saya. turunkan kau. Nur Alim itu artinya cahaya ilmu. Lanjut. Ya, Nur Alim artinya alim-alim. Terserah mula, ayo silakan. Oke, cuma saya mau Ya. tanya kau. Oh, diskusi atau bertanya ini? Berdiskusi lah, apa topik yang Apa kau temanya? kuasai? Kebangkitan atau apa? Boleh. Pengadilan? Terserah. Yang mana yang kamu suka? Loh, kok ada tema terserah? Gimana sih? Enggak, saya milih terserah dengan yang kamu suka, penyaliban Ya, atau kau yang milih lah. Ya Kau udah, kan- penyaliban. Ya, penyaliban. Ya, penyaliban, oke. Ya, silakan. Siapa yang disalib sebenarnya? Yang disalib itu menurut hukum Yahudi adalah pembuat kejahatan yang setara dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut Islam yang disalib itu adalah orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, yang benci kepada pencipta langit dan bumi dan benci kepada para nabi dan rasul. Saya tanya siapa namanya? Tidak disebutkan namanya. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dialah yang kemudian yang disalibkan. Intinya dengar, intinya yang disalib itu adalah pelaku kejahatan. Allah SWT tahu nggak kita disalib? Sudah pasti tahu, tapi tidak dijelaskan, namanya? tidak dituliskan di dalam Al-Quran karena itu Berarti tidak dia nggak penting. tahu.
Bukan berarti tidak dituliskan dia tidak tahu. Ini diskusi apa ini? Diskusi apa ini namanya? Kan saya tanya. Ini diskusi apa namanya? Itu maha tahu. Tahu kan siapa yang disalib? Iya tahu, tapi tidak dituliskan, tidak difirmankan namanya. Kenapa dia tidak firman, tidak kasih tahu? Tidak disebutkan namanya. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar manusia menggunakan akal Kenapa kau bilang sehatnya. Yudas? Kau melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Yudas. Kenapa dikatakan gimana Yudas? tertulis Saya Yudas buktikan, disalib? saya buktikan kalau itu Ya, adalah ayatnya Yudas. bahwa Yudas disalib. Saya buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Oke, boleh? Hanya, ayo. Boleh ya? Ya. Oke. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jadi penyesat itu datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Yohanes Mana 18. Oh diamlah dulu monyet. Yohanes 18 nomor 5, ketika kemudian Yudas datang menangkap Yesus bersama dengan tentara Romawi, tiba-tiba saja ada kejadian dahsyat terjadi di situ. Ketika ada manusia, dikatakan Yesus mengatakan, siapa yang engkau cari? Ya, manusia ini menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Tiba-tiba saja orang itu mengatakan, akulah dia. Jadi ada orang sebelum penyaliban, sebelum penangkapan mengaku akulah dia. Siapa itu? Penyesat. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Orang ini sebelum ditangkap mengaku akulah dia. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Penyesat. Ayo. Kata Yesus yang berkata akulah dia itu adalah penyesat. Yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Siapa dia? Om cuma izin kepada host dan moderator jangan mute-mute saya. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat bahwa itu adalah Yudas? Kamu buka Google sekarang, lihat di internal materi internal Kristen, Alkitab Sabda, Matius 27 nomor 5, lihat catatan kakinya di bawah. Yudas mati dengan cara disalibkan. Silakan Anda buka Matius 27 Di mana nomor 5. ayatnya Yudas disalib? Lihat catatan kaki Matius 27 nomor 5. Percaya catatan kaki atau ayat? Lihat di dalam catatan kaki Matius 27 nomor 5. Yudas mati dengan cara disalibkan. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat 5, betul? Iya, catatan kakinya lihat. Catatan kakinya lihat di bawah. Oke, saya mulai dari ayat 1 saja. Catatan kakinya lihat. Saya nggak suruh kau baca kau dulu. baca catatan kaki? Iya, catatan kaki itu siapa yang membuat catatan kaki di situ? Siapa Mana yang memberikan? catatan kaki? Siapa yang memberikan catatan kaki di situ? Siapa? Oke, saya baca. Gantian boleh? Ya, Boleh? silakan. Ya, silakan. Supaya tidak ada dusta, saya akan baca semua ayat. Ya. Catatan kaki yang kau baca semua pula mau kau baca longor. Catatan kaki yang kau baca. Matius 27 nomor 5 di dalam kitab saudara itu. Di Alkitab Sabda ada catatan kaki. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu mati dengan cara disalib. Dah selesai. Oke, saya baca ya. Matius 27 ayat yang ke-32, Yesus disalibkan, bukan Kenapa Yudas 32? saya baca. Jangan dicomot-comot ayat. Matius 27 catatan kakinya, catatan kaki. Kita bicara tentang penyaliban ini, fokus di penyaliban, oke? Yang disalib ini penjahat atau orang benar? Jangan kau lari kemana-mana pertanyaanmu. Harus. Salib ini diperuntukkan untuk penjahat atau salib ini hukuman untuk orang benar? Jawab dulu. Oke, izinkan saya membacanya, boleh? Cepatlah aku baca. Matius 27 nomor 5 tapi ya.
Saya baca ya. Silakan. Ketika berjalan ke luar kota, mereka pun berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus dengan salib Yudas Longor. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya bukit Coba tengkorak. kamu baca Matius 27 nomor 5. Engkau potong-potong. Matius 27 nomor 5 itu catatan kakinya mengatakan Adil dulu, apa di host. situ? Mute dia, host. Saya minta Anda membaca catatan kakinya. Hei. Catatan kaki. Sesudah menyalibkan Yesus. Catatan kakinya. Catatan kakinya Anda baca di sana. Baca. Jangan kau baca semua, nggak jelas apa yang kau sampai gigi kau lepas. Komentar. Kenapa kau mute Iya, aku? catatan kakinya kau baca, jangan itu kau baca. Kenapa kau mute aku? Ya disuruh catatan kaki, kita kan poinnya aja. Di situ tertulis Yudas, itu dibaca. Kemana-mana kau? Kau baca kitab atau baca catatan kaki? Nggak ada, longor kau, nggak ngerti kami apa yang kau bilang. Pasang dulu gigi kau. Oke. Ini aja, cuma di poin aja Om Sema. Saya hargai kau. Di mana ayatnya Yesus menyatakan aku tidak disalib, dan saya akan tunjukkan Yesus menyatakan aku disalib. Oke, baik. Saya tunjukkan Yesus mengatakan aku tidak disalib. Oke, bunyinya Oke. seperti itu ya. Ayo. Iya. Dia katakan aku tidak mati. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya, apa? Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan, Kenapa kau lari ke Mazmur? Pernyataan Yesus bahwa aku tidak disalib. tadi Yesus mengatakan apa? Harus digenapi tertulis tentang aku di kitab mana? Iya, itu dimaksud. Tapi kau Nah, ayat pintar. semua. Pintar. Mana Saya ulang ayatnya? lagi. Kata Yesus Masih harus Lukas digenapi. tadi, Lukas. Yesus mengatakan Yang tadi Lukas 24 ayat berapa? ayat 44. Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Ya. Betul? Betul? Ayat 44 ya. Ya. Silakan. Dia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Berarti harus tergenapi kan yang ada di kitab Mazmur kan? Ya betul. Oke, saya tanya kamu. Di dalam Mazmur serat Kau jawab Enggak, pertanyaan iya, saya tanya dulu. Hanya mau jawab Yesus Oke, tidak oke. disalib. Baik, Yesus baik. menyatakan aku tidak disalib. Oke, baik. Balik nanya pula. Oke, baik. Dengarkan. Mazmur 118. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa batu yang dimaksud? Kenapa kau lari ke batu-batu? Ini siapa yang disalib? Yesus pernyataan. Ya, baru saya bacakan ayatnya pengakuan Yesusnya kalau dia itu tidak disalib. Kutanya dulu kamu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Oke, kita fokus di pasal 24 Lukas saja daripada ke lompat-lompat. Iya, Mazmur 24:4 Lukas 24:44 kan Mazmur rujukannya kan? Kutanya dulu samamu. Batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu siapa? Itu gambaran dari Yesus. Yesus, pintar. Artinya ditolak, bro. Satu. Yesus. Nomor 26-nya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Itu siapa? Om Cuma, kau janji tadi mau bacakan pernyataan Yesus. Iya, ikut aja. Ini terakhir sebelum saya bacakan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Itu nubuatan tentang Yesus, ayo. Yesus lagi. Berarti batu yang dibuang adalah Yesus, yang diberkati adalah Yesus. Maka saya tanya samamu, datar 17-nya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan Di mana perbuatan-perbuatan ayatnya Tuhan. aku tidak akan mati tetapi hidup, ayo. Mazmur 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang Mari ke Mazmur.
Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang dan dia yang diberkati dalam nama Tuhan ternyata berkata, aku tidak akan mati. Jedar jedar dar 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 dar. Mana Yesus menyatakan aku tidak mati di Dar, dar, Mazmur? dar. Mazmur 118. Itu di kisah di situ penyaliban apa enggak? Ini upaya pembunuhan terhadap dirinya. Kubacakan samamu, dengarkan baik-baik. Mana ada di Mazmur? Dengarkan, Kau dengarkan Allah baik-baik. betul Dengarkan, kau. dengarkan, dengarkan. Kau baca di Dengarkan, Lukas dengarkan. tadi, Saya kau lari bacakan ke satu. Mazmur. Dengarkan, dengarkan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab. Aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku. Menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku. Dan mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah yang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan itu. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur. Dan Tuhan menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah yang hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus Kristus yang dinubuatkan di sini. Halilintar. Ayo, Sudah? ayo. Ayo. Sudah. Siapa yang berkata aku tidak akan mati? Oke, kamu tahu Mazmur 117 apa itu? Aku ulang lagi pertanyaannya. Syukran Bunda, Masya Allah, barakallahu fikum. Bro. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau ngerti. Yang berkata di Mazmur tadi aku tidak akan mati itu siapa? Pian Om. Ya, silakan. Yang berkata aku tidak akan mati di Mazmur tadi itu siapa? Oke, saya bacakan, saya sampaikannya. Mazmur 117 itu berbicara tentang nyanyi-nyanyian daripada pemazmur. Tadi Yesus berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di mana? Bro, kau janji tadi akan menunjukkan pernyataan langsung Yesus bahwa ia Lah tidak itu dia. disalib. Oke, dan saya akan sampaikan sesuai dengan yang Suma sampaikan tadi dalam Lukas 24. Jangan Itu dilihat tadi. ya. Lukas 24 ayat 7 itu Yesus berkata sendiri bahwa sesungguhnya anak manusia yaitu Yesus sendiri harus diserahkan ke dalam Tidak tangan ada orang dikatakan berdosa Yesus sendiri. dan Pembohong. disalib. Pembohong penipu. Dan disalib dan Nggak akan ada. bangkit pada hari yang ketiga. Pembohong penipu. Nggak ada kayak gitu bunyinya. Pret. Kenapa kau mit-mit aku? Tidak ada begitu bunyinya. Jangan kau berdusta di sini. Mentang-mentang kau alat setan untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa ini orang ini pandai kali kau berdusta? Tidak boleh. Tidak boleh kau menyesatkan di sini. Mentang-mentang kau itu pengikut setan. Om cuma Lukas 24 ayat 7 Yesus sendiri berkata, oke, saya Sebab baca. bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jauh kau bohong di sini. Jangan kau berbohong. Saya Jangan. tidak bohong. Lukas 24 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Ia Tadi tidak kau ada bilang di sini. Matius. Orang-orang, ia Tadi telah kau bilang bangkit Matius. apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia Tadi kau masih bilang di Galilea. Matius. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Itu Lukas Jadi, 24. Om. Dengar.
dengar. Kalau Lukas 24 di situ salah, kamu salah besar. Kamu salah besar. Kau tadi mengatakan yaitu bahwa anak manusia Yesus harus diserahkan. Mana ada kata Yesusnya? Di situ perkataannya ketika ia masih di Galilea. Iya, apa katanya? Ulang, apa katanya? Apa katanya? Ia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Bahlul. Hei, kau baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Kau baca di situ. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Ini ku baca. Ini ku bacakan samamu. Ini ku bacakan. Itu siapa? Ku bacakan samamu di Markus 9 aku tanya itu siapa? Kau yang bukan Yesus. Itu merujuk kepada Yudas, tidak merujuk Mana kepada ayatnya? Yudas jelas anak manusia diberikan kepada Yudas. Anak manusia. Yudas ini anak apa? Anak kucing. Saya tanya, mana gelar anak manusia diberikan kepada Yudas? Yudas ini bukan anak manusia. Saya tanya, di mana ayatnya? Enggak, aku tanya dulu. Yudas ini bukan anak manusia. Kau jangan longor. Jadi dikatakan Yesus begini. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata, tunggu. Bukti bahwa bukan Yesus yang disalib, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dia tidak mengatakan. Dia tidak membunuh aku. Siapa? Hei, kalau itu untuk Yesus, dia akan mengatakan, dan mereka akan membunuh aku. Gimana kau Yesus? Suka-suka kau dikte Yesus. Yesusnya mengatakan mereka akan membunuh dia. Oke, gantian, kau kan narasinya banyak kali kau. Aku itu. Mereka dalam akan membunuh dia. Gantian. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Kau tunjukkan sekarang mana ayatnya Yesus berkata langsung aku tidak disalib. Ini tadi barusan ku baca. Yang tadi barusan ku baca. Mana? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu bukti bukan dia. Itu disalibkan, bro. Kau ini kau. Markus 9 nomor 31, Orang-orang 31, berdasan dan disalibkan 30 dan kau 31. bilang di situ membunuh. Itu disalibkan di situ kau. Kemudian aduh. Kira 6 tahun dia ini orang ini takia terus ini. Dia tidak mengatakan aku. Oke, pakai ayat yang lain. Oke, Markus 10. Jangan kau dikte aku yang tahu. Markus 10 nomor 33, nomor 34. Sekarang kita pergi, sabar dulu. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal. Dan dia akan diolok-olok. Dia diludahi. Dia disesah. Dia dibunuh. Dan sesudah 3 hari dia bangkit. Bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia. Dia. Kalau Yesus, maka Yesus mengatakan aku. Tapi dia mengatakan dia. Dia itu siapa? Ya dia. Dia siapa? Yang bukan aku. Dia itu siapa? Dia yang bukan aku. Aku itu siapa? Aku Yesus, sementara dia yang disalib. Dia itu siapa? Dia bukan Yesus. Itu kata ganti terhadap manusia. Kata siapa? Yesus sendiri mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala. Dia akan membunuh dan dia akan dihukum mati dan mereka akan menyerahkan dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Mereka akan membunuh aku dan mereka akan menyerahkan aku dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan aku akan diolok-olok, aku akan diludahi, aku akan disesat, aku akan dibunuh. Dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kenapa tidak mengatakan itu? Yesus begitu, kenapa? Karena Yesus menggunakan gelar anak manusia. Siapa anak manusia itu?
Antum ini. Antum dia kan. Yesus itu telah memberikan petunjuk yang disalib itu adalah dia, bukan aku. Ente ini penumpang gelap. Yesus Kutanya samamu dulu. Diam dulu. Tenangkan Kau pikiran. belum jawab pertanyaanku dari tadi. Habis ini kamu boleh bertanya ke saya 10 pertanyaan. Saya cuma bertanya samamu 1. Oke, habis ini kau diam dan nggak boleh nanya lagi. Iya, baik. Dengarkan saya. Yang Bilang mau... bilang dulu. Siap Gurunda. Ya, oke. Siap Gurunda. Dengarkan. Kenapa gitu? Ya, dengarkan. Siapa yang ingin Yesus orang benar ini mati? Tuhan atau iblis? Jawab Kok dengan boleh jujur. di mana sih pertanyaanmu nggak jelas? Siapa yang Tapi kalau di mana sih pertanyaanmu nggak baik jelas? pertanyaan Udah kamu jelas dulu. begitu. Hei, siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, siapa yang ingin Yesus disalib, gitu kan? Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kehendak Bapa di surga. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Mana dalilnya Tuhan menghendaki yang dibunuh adalah orang benar? Kau bawa lagi dalil nanti itu yang lain-lain kau. Saya bilang Mana? pernyataan Yesus. Ada dalilnya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Kamu pingin kali Yesus yang disalib. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan iblis. Yang iblis seperti Nabi Muhammad. Hei, Tuhan tidak mau Yesus disalib. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kamu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Iblis juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan. Berarti mulutmu itu adalah mulut iblis. Oke, kau tanya tadi siapa yang kehendak Yesus disalib? Itu adalah Makanya dalam kamu perkataan kalau Bapa. bicara itu kenapa suaramu kayak orang lagi ngunyah ban dalam? Nanya kau ngatur suara saya. Kamu kayak mengunyah ban dalam. Kenapa? Karena sebenarnya lidahmu itu lidah iblis. Panjang kali lidah kau itu. Daripadaku. Bukan kehendakku, melainkan kehendak yang jadi. Kehendak Bapa di surga tentang karya penyelamatan. Mana dalilnya Jadi, Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Satu pertanyaan aja nggak bisa kan? Satu pertanyaan nggak bisa. Satu pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa. Satu pertanyaan aja nggak bisa dia. Satu pertanyaan kamu nggak bisa tunjukkan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Lukas Tunjukkan. 22 ayat 42. Lukas 42 itu 42 itu dengar baca 43-nya, baca 44-nya. Bukti bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus, persiapan untuk terbang melayang tembus sampai ke langit kedua. Paham? Mana Yesus melayang? Hei, kau baca data nomor 69-nya. Ketika Yudas ditanya, apakah engkau ini Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa kata Yudas? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan aku ini adalah Mesias. Apalah gunanya aku berkata, padahal engkau tidak percaya. Aku bertanya, tapi engkau tidak akan menjawab. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba aku baca ayatnya tadi. Lukas 22 ayat 60 berapa tadi? 69. Itu ucapan Yudas itu. Ketika Yudas disidang oleh imam-imam kepala, Yudasnya berkata, Yesus sekarang. Bro, kau bilang Yesus sudah disalib, kenapa ada Yudas lagi di situ? Yudas itu bukan Yesus. Baca 69. Halilintar. Kau baca. Yudas lagi. Baca Lukas 22 nomor 6869. Baca. Ya, baca.
Lukas Dan 22. sekalipun aku, Yesus, bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Mulai Maha Tinggi, sekarang. betul? Mulai Oke. sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus, Siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus, Siapa yang sedang bicara? Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Oke, saya baca ayat 70. Kalau itu ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Apa yang kau mengaku Yesus anak Allah? Kamu sendiri bukan aku. Nah, Kamu Yesus yang itu mengatakan. tidak Hei, kalau kau baca original teksnya, tidak ada kata akulah anak Allah di situ, itu nggak ada. Kau baca sekarang original teksnya. Itu penambahan lain untuk menyesatkan kalian. Tidak ada itu. Maka mereka memberi keputusan, dengar. Lalu mereka berkata, untuk apa kita membutuhkan lagi kesaksian? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Apa kata mulutnya? Kau belum jawab pertanyaanku tadi. Mana pernyataan Yesus langsung bahwa aku tidak disalib? Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Oke, siapa anak manusia di situ? Yesus. Kau bilang tadi Yudas, sekarang Yesus. Ini yang bicara siapa? Nah, longgar betul kau. Ini yang disidang siapa? Yang disidang ini siapa? Yang disidang? Yang disidang ini siapa? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang Nah. Yesus. Nah, sekarang begini. Dengar. Ini yang bicara ini siapa? Yesus. Yesus. Kalau duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu di bumi atau di langit? Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Iya, di langit atau di bumi? Itu bahasa bagaimana majasnya menggambarkan keagungan Yesus. Kau itu, ini oknum yang ditangkap ini yang mereka kira. Diam dulu. Nur Alim. Emosi dia. Ini orang yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini, mengaku dengan mulutnya, mulai sekarang Yesus anak manusia itu udah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Nur Alim. Nah, Elohim yang Maha Kuasa ini di langit apa di bumi? Oke, saya bacakannya gantian. Matius Elohim, tunggu. Kembali dulu. Nur Alim sudah tadi mengakui bahwa anak manusia itu adalah Yang Maha Kuasa ini duduk di mana? Di bumi atau di langit? kenapa di mute? Yang Maha Kuasa ini duduk di bumi atau di langit? Yesus Maha Kuasa enggak? Tidak ada dalilnya Maha Kuasa, potnya. Coba kau buka Yohanes 17 ayat 2. Oke. Baik. Yohanes 17 nomor 2. Kalau Sampai Anda ayat lihat 3. Sampai ayat 3 aja. Ayat mau 3. sampai data 19 pun, ingat ya, Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa. Dengar. Iya, betul. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya anak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Ini Yesus lagi ngapain? Berdoa atau lagi bernyanyi? Kau baca aja. Tunggu. Kutanya dulu. Yesus ini sedang berdoa atau lagi bernyanyi? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Sang Bapa. Ya. Yang berdoa itu Maha Kuasa atau tidak? Kau janji tadi mau baca. Iya. Saya akan baca. Memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke, saya akan baca. Pertanyaan saya, yang berdoa ini Maha Kuasa atau tidak? Cuma kau sudah janji tadi terakhir bertanya, tadi kau bertanya lagi. Enggak, karena kau yang membawa saya ke situ. Maka saya bertanya, yang berdoa ini, yang berdoa ini Maha Kuasa atau tidak? Jawab satu dulu, Om. Jawab. Yang berdoa ini Maha Kuasa Baca dulu, baca ayat 1 sampai 3. Jangan kau potong-potong. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yang diberi kuasa ini Maha Kuasa atau tidak? Kenapa kau
Caca Iko. Yang diberi kuasa ini kuasa atau tidak? Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa Jangan kepada komik. Tuhan itu bukti kalau dia itu nggak kuasa. Berdoa, dia berdoa. Ya Bapak, permuliakan anakmu supaya anakmu dipermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga ia akan memberikan yang hidup kekal supaya semua yang engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau lalu-lalunya Tuhan yang benar, dan mereka dan mengenal yaitu itu yang keutuh. Udahlah semua. Oh ini terlalu longok, terlalu framing. Sekarang yang berdoa ini maha kuasa gitu. Yang berdoa, Yesus diberi kuasa oleh Sang Bapa. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Dia maha kuasa. Kok dia dikasih kuasa kalau dia maha kuasa, kampret? Kau pelajari bagaimana dia sebagai manusia. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia minta diberi kuasa? Yesus diutus. Jadi diutus. Kalau sudah diutus berarti dia tidak maha kuasa. Dia diutus oleh Sang Bapa. Iya, berarti dia tidak maha kuasa karena dia masih ada yang mengutusnya. Lagian dia berdoa. Dia diberi otoritas oleh Sang Bapa. Saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oh, ayat Kamu 2. engkau telah memberikan anak kemananya. Anak yang layak hidup. Demi yang mulai ia nama mereka induk yang mana mereka yang memberikan Kalau kepadanya. gitu, Induk yang ngejek-ngejek mengat kau. ya induk mau mereka mengenal engkau. Ya udahlah, biarlah semua hidup dan mati dalam bersetia Mereka mengenal dengan dalil memagari akidah Islam. Tapi dia sementara Itu sudah betul itu. agama Islam. Yesus sedang berdoa kepada Dia yang maha kuasa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia tidak maha kuasa. Segala sesuatu yang berdoa kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, terakhir. Bro. Nur Alim. Itu bukti Nur bahwa Alim. dia itu tidak maha kuasa gitu. Nur Alim, di sini mumpung 1.700 orang. Coba tunjukkan bagaimana testimoni skincaremu dengan cara pakai masker. Ayo. Masalah generasi. Iya, aku promosi. Udah nyerah dia. Aku promosi bagaimana cara menggunakan NBR Udah menyerah dia, dengan udah cara menyerah. memakai masker. Nyerah, ampun gerunda bilang cepet, ampun gerunda. Akan memasukkan orang-orang yang beriman kepadanya masuk ke dalam surga. Yauma yajib